Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore menjelang malam, dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Technopreneurship. Oke, sebelumnya kami merupakan mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada saat ini kami sedang menempuh semester 3 ya. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknopreneurship yang diampu oleh dosen kami, yakni Bu Zuriati. Oke, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita kenalan. Tak kenal maka tak sayang ya. Bila sudah kenal, maka salin subscribe dan komen pada YouTube kami. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Amar Mustafa dan dua rekan saya yang bernama Riza Asrofi dan Anas Aditya Suara. Oke, pada materi yang akan kami bahas ini, ada tentang penjelasan proposal perencanaan bisnis, di mana matkul kuliah Teknopreneurship ini membahas tentang bisnis-bisnis yang berbau tentang IT ya. Oke, pada eh, bisnis yang akan kami kembangkan ini, ya ini merupakan ada sebuah topik yang ini tentang bisnis bisnis teknologi produk IT solution atau eh, yang biasa disebut dengan jasa IT ya. Oke. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang identitas proposal yang kami buat. Nah, proposal ini bertema ya ini tentang IT solution atau yang biasa disebut dengan jasa IT ya. Nah, yang bergerak dalam penyediaan solusi teknologi informasi untuk berbagai keperluan, seperti termasuk pemasangan CCTV, kemudian sistem alarm keamanan, serta layanan servis perangkat IT. Sesuai dengan nama perusahaan ini, dipilih untuk menunjukkan komitmen kami terhadap penyediaan produk yang dan layanan berbasis teknologi yang canggih dan inovatif, layanan perbaikan perangkat IT, serta penjualan software. Saat ini, perusahaan ini beroperasi dalam bentuk usaha perorangan dan belum memiliki badan hukum resmi. Nah, di sini kami cuma sekedar menyusun proposal dan ingin mengembangkannya lagi. Oke, namun kami berencana untuk mengajukan pendirian badan hukum seperti NPWP dalam waktu dekat ini. Oke, sekarang kami sedang apa ya? Sedang menyusun proposal untuk perkembangan selanjutnya yang akan kami kembangkan. Oke, langsung saja di sini setelah kami bahas di sini ada tujuan nih, tujuan sasaran atau tujuan pasaran yang akan kami kembangkan nanti. Nah, tujuan utama IT solution atau jasa tadi adalah memberikan layanan IT yang berkualitas serta meningkatkan keamanan dan efisiensi. Seperti operasional, pelanggan sasaran yang dituju meliputi yang pertamanya ada perorangan atau UKM. Kemudian ada perusahaan yang memerlukan teknologi informasi. Ya, kami umum, kompleks. Siapa saja akan kami layani atau yang ingin memesan kami ini apa kami kembangkan nanti ya. Seperti perorangan atau UKM atau organisasi besar seperti perusahaan gitu ya. Oke, langsung next ke aspek pasar dan rencana. Oke, untuk materi ini pembahasannya akan dibahas oleh saudara kita Riza Asrofi atau dengan tempatnya saya persilahkan. Hmm. Baik, kepada rekan saya Amar Mustafa, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai aspek pasar dan rencana pemasaran. Jadi pada rencana bisnis IT kami itu eh, pada aspek pasar dan rencana pemasaran ya itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan dan perencanaan usaha kami, baik untuk keperluan individu maupun bisnis. Kemudian permintaan akan solusi IT seperti pemasangan CCTV, sistem keamanan, servis perangkat IT, serta penjualan software dan hardware itu terus meningkat. Oke.
Next. Seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan efisiensi. Nah, di sini terdapat eh, tiga analisa pemasaran. Yang pertama yaitu konsumen. Jadi untuk konsumen, pemasaran kami itu terdiri dari individu dan juga perusahaan-perusahaan sebagai target pemasaran kami. Kemudian yang nomor dua yaitu perkiraan jumlah permintaan. Itu perkiraannya sekitar 10 sampai dengan 15% per tahun untuk peningkatannya. Dan yang ketiga yaitu strategi pemasarannya. Di sini terdapat empat eh, strategi pemasaran. Yang pertama promosi digital, yang selanjutnya yaitu kemitraan lokal, penawaran paket dan juga layanan after sales. Oke, next. Lalu yang keempat itu ada analisis pesaing. Nah, untuk pesaing-pesaing di perusahaan kami itu terdapat tiga. Yang pertama eh, keberag ya, yang pertama itu analisis pesaingnya yang pertama yaitu beragam layanan. Jadi maksudnya adalah di toko-toko selain toko kami itu eh, terdapat beragam layanan juga yang inovatif. Kemudian yang kedua kualitas dan harga. Mungkin di perusahaan selain perusahaan kami itu ada eh, suatu software atau hardware yang memiliki spesifikasi bagus namun harganya cenderung lebih murah. Dan yang ketiga yaitu tim profesional yang meliputi karyawan, staf, sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada peluang usaha. Itu yang pertama pertumbuhan UMKM, lalu yang kedua tingginya permintaan sistem keamanan, dan yang ketiga inovasi teknologi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anas Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima Eh, kasih ya. Lanjut di aspek produksi, di mana di sini ada produk dan jasa ya. Yang pertama itu di sini kita menyediakan layanan instalasi dan perawatan sistem keamanan dari CCTV, alarm dan sistem pengawasan yang lainnya. Jadi kita juga saat menginstalasi ya, di sini kita menyediakan garansi ya. Jadi jika pas kita sesudah kita selesai masang, kita memberi garansi ya bila terjadi apa kendala dalam alat-alatnya. Yang kedua di sini penjualan perangkat lunak dan keras ya, software dan hardware. Di sini kita meliputi aplikasi ya seperti Windows atau Microsoft. Lalu perangkat keras ini kita seperti menyediakan mouse atau headset ya, serta aksesoris IT. Lalu yang ketiga ini layanan perbaikan dan pemeliharaan IT. Perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak komputer ya. Kita juga menyedia servis ya, servis komputer atau upgrade-upgrade RAM, VGA. Lalu produk dan jasa, ini yang pertama menganalisis kebutuhan pelanggan, identifikasi kebutuhan klien melalui konsultasi awal. Jadi keluhannya apa nanti kita bisa tangani. Lalu perancangan solusi, menyusun rencana implementasi sesuai kebutuhan pelanggan.
pelanggan butuhnya apa, kita susun rencananya. Lalu instalasi dan implementasi, melakukan pemasangan perangkat dan pengaturan sistem. Lalu pengujian dan pelatihan, menguji sistem dan melatih ya konsumen atau pengguna untuk memastikan kelancaran operasional. Seperti kita saat menginstalasi CCTV, kita berikan cara melihatnya menggunakan handphone atau langsung di layarnya. Lalu layanan purna jual, memberikan layanan pemeliharaan dan perbaikan sebagai bentuk dukungan pelanggan. Nah, di sini tenaga kerjanya itu di IT Solution ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan profesional ya. Yang pertama itu meliputi manajer, sekretaris, bendahara, Hmm. dan teknisi. Lalu software engineering ya. Oke. Oke, kemudian ada aspek keuangan. Oke, untuk saudara Anas, apakah ingin sedikit menjelaskan tentang aspek keuangan ini? Mungkin tidak ada. Oke, saya ingin sedikit mengulas ya untuk apa namanya tentang tadi ini tentang materi tentang aspek pasar dan rencana kerja dan rencana pemasaran. Oke, di sini kan terdapat kata-kata seperti toko ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ada hal yang ingin saya sampaikan. Di sini kan menciptakan tentang toko ya. Nah, pada saat ini kami sedang menyusun sebuah proposal. Pada presentasi ini kami hanya sekedar menyusun sebuah proposal. Dan ini rencana-rencana yang akan kami kerjakan nanti. Nah, seperti ada kata toko ini bukan berarti kita sudah ready atau up ya. Bukan. Yang artinya ini kami adalah tahapan-tahapan yang akan kami kerjakan nanti. Oke ya. Oke, lanjut ke aspek keuangan ya. Nah, di sini ada tentang rencana anggaran biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, yang ini ada pengadaan perangkat keras atau hardware ya. Nah, di sini setelah kami jumlahkan, mulai dari ini untuk tahapan awal saja ya, mulai dari hardware yang apa yang banyak hingga cara penyelesaiannya nanti di sini mencakup biaya sebesar 75 juta. Kemudian ada pengadaan perangkat lunak atau softwarenya sebesar 75 juta. Ini merupakan jumlah dari implementasi yang telah kami hitung. Nah, nanti akan kami ini kan lagi jelaskan lagi. Oke, kemudian ada biaya operasional. Yang pertama ada gaji karyawan. Nah, ini ketika nanti kami sudah oh ya sudah berhasil membuat sebuah proposal ini sudah jadi hingga menciptakan sebuah toko tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kami apa ya memprediksi lah untuk biaya operasionalnya. Yang pertama ini ada gaji karyawan sebesar 30 juta per bulan. Ini karyawan keseluruhan, ya, baik dari teknisi, kemudian manajer dan sekretaris bendahara dan sebagainya. Kemudian ada sewa kantor. Nah, ketika nanti misalkan kami belum belum memiliki sebuah tempat, nah, mau tidak mau kami akan menyewa sebuah tempat berupa atau sewa kantor ya, disebut dengan sewa kantor. Nah, di sini kami memprediksi biaya sebesar 15 juta per tahun. Nah, ini kita paling kecil saja ya, paling minimnya. Kemudian ada listrik internet sebesar 3 juta per bulan. Kemudian di sini ada yang tiga, ada biaya pemasaran. Nah, selain kita sudah membuat produksi, kemudian ada produksi, ada konsumen. Nah, kita sebelum sebelum kita mengerjakan itu ada biaya pemasaran agar apa ya, agar produk kami dapat ter, apa ya, terjual ya. Intinya banyak orang yang tahu sehingga membeli atau sehingga mau dengan jasa kami. Nah, di sini kami promosi digital ya, ataupun promosi tentang kita upload ke sosmed dan sebagainya ini atau web. Nah, ini sebesar 5 juta. Kemudian ada biaya lain ini sebesar ini kisarannya kisaran 211 juta ya. Ini cuma kisaran saja. Atau nanti jadinya ya semoga dapat tercapai. Oke, sebelum eh,
lanjut ke kesimpulan. Di sini saya ingin menggambarkan ya. Tadi kan kami sudah menjelaskan tentang eh, proposal ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Oke. Manusia itu aspek keuangan. Nah, oke mungkin tadi ya tentang penjelasan keuangan ini sebelumnya kami sudah membuat sebuah proposal lengkap, tapi sekarang hingga saat ini kami belum bisa mengupnya ya. Nanti akan langsung kami kirim ke dosen kami. Oke, langsung saja ke kesimpulan ya. Dari berbagai macam materi yang telah kami sampaikan, mulai dari aspek pertama hingga penjualan hingga produksi ke konsumen. Nah, di sini menciptakan sebuah kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, IT solution atau jasa IT hadir untuk menyediakan solusi teknologi yang berkualitas, efektif, dan terjangkau bagi masyarakat dan perusahaan. Layanan yang ditawarkan mencakup pemasangan ya, CCTV, kemudian sistem keamanan, perbaikan perangkat IT, serta penjualan software dan hardware. Nah, maka proposal ini menyajikan rencana bisnis yang lengkap, mulai dari identitas perusahaan, visi dan misi, analisis pasar, strategi pemasaran, kemudian ada proses produksi, hingga rencana anggaran keuangan tadi. Oke. Pasar untuk layanan IT semakin berkembang dengan kebutuhan teknologi yang terus meningkat setiap tahunnya. IT solution berfokus untuk menjangkau konsumen seperti individu, kemudian ada usaha kecil dan menengah seperti UKM, serta perusahaan besar dengan strategi pemasaran seperti promosi digital, kemitraan lokal, dan layanan punah jual yang unggul. Keunggulan IT solution terletak pada layanan yang lengkap dan terintegrasi, harga yang kompetitif, dan tim profesional yang berpengalaman. Dengan strategi yang matang dan perencanaan keuangan yang baik, IT Solution optimis dapat bersaing di pasar, memanfaatkan peluang yang ada, dan menjadi pilihan utama dalam penyediaan solusi teknologi informasi. Perusahaan ini atau proposal ini juga memiliki rencana untuk terus berkembang, termasuk menambah cabang, memperluas layanan, dan meningkatkan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dengan komitmen yang memberikan layanan terbaik, IT Solution dipercaya dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan apa ya, pelayanan yang baik. Oke. Mungkin sekian ya yang dapat kami sampaikan. Untuk saudara Anas dan Riza, apakah ada tambahan atau ada sedikit masukan mengenai materi ini? Cukup dari saya. Anas, apakah ada tambahan? Sama mungkin cukup. Oke, oke, mungkin kita cukupkan saja ya untuk saudara-saudara Anas dan Riza. Kita tutup saja. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.